Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah agama dengan dosen pengampu Ibu Umi Salama MPDI yang akan mempresentasikan PPT dengan judul Pandangan Agama Mengenai Kesehatan yang beranggotakan mulai dari saya sendiri Nadiska Fiasi dengan NIM 25062062. Saya Rifani Delvi dengan NIM 2506203. Saya Kusnuni Am dengan NIM 2506224. Saya Laudia Anastasia Zaliani dengan NIM 25062059. Dengan saya Vinka Intan Permatasari dengan NIM 2506276. Saya Siska Ayu Ningtyas dengan NIM 2506266. Dengan saya Diajeng Putri dengan NIM 250620553. Berikut penjelasan dari kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi alat reproduksi pada manusia. Jadi, alat reproduksi adalah organ-organ yang berperan dalam sistem reproduksi dengan tujuan berkembang biak atau memperbanyak keturunan. Kesehatan reproduksi adalah aspek vital dalam kehidupan manusia yang melibatkan faktor fisik, mental, sosial, dan budaya. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, studi ini menggunakan sumber sekunder seperti kitab tafsir dan karya-karya yang terkait dengan kesehatan reproduksi dijadikan sebagai sumber sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Allah SWT melarang seorang suami melakukan hubungan seksual bersama istrinya dalam keadaan haid. Faktor risikonya karena hubungan seksual yang dilakukan pada saat haid akan mendatangkan berbagai macam penyakit. Bila itu terjadi, maka secara efektif akan mempengaruhi kesehatan perempuan. Saya akan menjelaskan tentang haid, di mana haid ini adalah masdar dari kata hada, yahidu, haidon, misalnya hadlati rama'atu atau perempuan itu sudah haid. Secara bahasa, haid adalah air yang mengalir. Adapun menurut istilah syarah, haid ialah darah yang keluar dari ujung rahim perempuan ketika sehat, bukan semasa melahirkan atau bukan semasa sakit, dan darah tersebut keluar dalam masa yang tertentu. Siklus dalam haid yang pertama itu dialami setiap wanita antara usia 9 tahun paling muda sampai usia 55 tahun paling tua. Yang kedua, siklus waktu haid yang normal adalah per 28 dalam setiap bulan. Yang ketiga, ada masa haid paling pendek sehari semalam dan paling panjang 15 hari. Pengelolaan haid yang baik. Yang pertama, memakai pembalut sekali pakai. Yang dua, menjaga kebersihan saluran reproduksi. Yang ketiga, tidak menggunakan pembalut yang menyebabkan iritasi. Yang keempat, mengganti pembalut setiap 4 jam sekali. Yang kelima, tidak menggunakan celana dalam yang ketat. Yang keenam, mencuci tangan dengan sabun sesudah dan sebelum mengganti pembalut. Dan yang terakhir, ada membuang pembalut dengan baik, tidak di sungai maupun kebun. Berikutnya ada melahirkan. Proses melahirkan yang ada di dalam ilmu kebidanan itu ternyata tidak bertentangan dengan proses melahirkan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu tercantum di dalam surat Maryam ayat 22 sampai dengan 26. Akan tetapi di dalam Al-Quran tidak menjelaskan secara detail tentang proses persalinan, karena di dalam Al-Quran sebagian isi Al-Quran itu bersifat universal yang membutuhkan penjelasan. Di dalam ilmu kebidanan dijelaskan, sebagai tanda awal persalinan sudah dekat diawali dengan adanya kontraksi, sebagaimana yang tersirat pada surat Maryam ayat 22. Kemudian, posisi bersandar yang dijelaskan dalam Al-Quran ternyata dalam ilmu kebidanan, posisi tersebut merupakan posisi yang terbaik bagi ibu melahirkan. Karena mendukung gaya gravitasi agar bayi mudah dan cepat keluar serta mengurangi robekan pada jalan lahir. Kemudian, anjuran untuk memakan buah kurma yang matang sebelum dan setelah melahirkan ini ternyata dibenarkan oleh dunia medis karena buah kurma yang matang mengandung karbohidrat yang mudah dicerna oleh tubuh, kalori yang sangat tinggi, zat besi dan kalsium, serta masih banyak kandungan yang lainnya yang berguna untuk wanita nifas.
Jika dilihat dari hasil telaah teori penyebab terjadinya persalinan menurut Saifuddin bahwa dalam hal penurunan hormon, seorang ibu merasakan kontraksi yang sangat luar biasa disebabkan oleh gerakan janin yang akan keluar. Sedangkan dalam hal penurunan fungsi plasenta, ketika usia kandungan semakin tua atau telah cukup bulan atau 9 bulan, maka terjadilah persalinan. Berikutnya ada pandangan agama mengenai melahirkan. Pandangan agama mengenai melahirkan ini ada empat pandangan. Yang pertama dari mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini berpandangan bahwa operasi sesar diperbolehkan jika ada kebutuhan medis yang sah. Mereka mengutamakan keselamatan ibu dan bayi, dan jika persalinan alami dianggap beresiko, operasi sesar dapat dilakukan. Yang kedua, menurut pandangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki juga memperbolehkan operasi sesar jika ada alasan medis yang jelas. Mereka menganggap perlindungan jiwa sebagai prioritas utama mereka, dan jika persalinan alami berpotensi membahayakan nyawa ibu atau bayi, maka operasi sesar diperbolehkan. Yang ketiga, ada pandangan menurut mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i memandang bahwa operasi sesar sebagai hal yang sah jika ada kebutuhan medis yang memadai. Mereka mengutamakan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir ada pandangan agama menurut mazhab Hambali. Terakhir, mazhab Hambali juga memperbolehkan operasi sesar dalam keadaan darurat medis. Mereka melihatnya sebagai tindakan yang diperlukan untuk melindungi nyawa sang bunda maupun sang bayi. Baik, selanjutnya ke pandangan agama mengenai nifas. Masa nifas adalah masa keluarnya darah dari rahim setelah proses persalinan sebagai bagian dari proses pemulihan organ reproduksi ibu. Menurut jumhur ulama, durasi maksimal masa nifas adalah 40 hari, meskipun pada sebagian wanita dapat berlangsung lebih singkat. Selama masa nifas, wanita memiliki ketentuan dan aturan ibadah tertentu yang harus diperhatikan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, dalam masa nifas, wanita dilarang melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat, puasa, tawaf, serta melakukan hubungan suami istri. Setelah masa nifas selesai, wanita diwajibkan melakukan mandi besar sebagai tanda telah kembali suci. Ketentuan syariat ini bertujuan untuk menjaga kesucian, kesehatan, serta memberikan waktu pemulihan bagi ibu. Kesimpulannya yaitu, masa nifas merupakan periode alami dan penting bagi wanita setelah melahirkan. Islam memberikan aturan yang jelas dan terperinci terkait masa nifas agar ibadah tetap terjaga dengan benar. Ketentuan tersebut merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, khususnya dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan ibu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pandangan agama tentang pemberian ASI dan empasi. Menyusui merupakan sebuah perilaku fitrah dari seorang ibu kepada anaknya. ASI eksklusif adalah pemberian ASI pada bayi sampai usia 6 bulan pertama tanpa tambahan cairan atau makanan lain, dan melanjutkan menyusui bersama dengan makanan pendamping sampai usia 2 tahun. Dalam syariat Islam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada ibu untuk menyusui anak-anaknya sebagai tanda cinta dan kasih sayang kepada hambanya. Yang selanjutnya yaitu ada makanan pendamping ASI atau MPASI. Adalah makanan dan minuman bergizi yang diberikan kepada bayi atau balita usia 6-24 bulan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi selain ASI. MPASI, makanan yang diberikan kepada bayi, tidak hanya mengutamakan cita rasa, tetapi harus mempedulikan kehalalannya. Sejalan dengan ajaran syariah Islam, orang muslim menghendaki agar makanan atau produk makanan yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang pandangan agama mengenai tujuan pemberian ASI dan MPASI. Jadi, tujuan dari pemberian ASI dan MPASI menurut pandangan Islam yang pertama, pemberian ASI ini bertujuan untuk membantu perkembangan otak dan menstabilkan tumbuh kembang bayi.
Nah, yang kedua ada tujuan dari pemberian MPASI. Pemberian MPASI ini bertujuan sebagai pelengkap zat gizi pada ASI yang kurang dibandingkan dengan usia anak yang semakin bertambah. Karena dengan bertambahnya usia, maka kebutuhan zat gizi anak pun semakin bertambah sehingga perlu adanya MPASI untuk sebagai pelengkap.